teman-teman yang dari kampung juga yang nanya-nanya. Aku bilang, ya kalau kamu memang niat banget mau kerja ke Taiwan sih ya nggak apa-apa ya. Kalau menurutku sih kayaknya jangan deh. Kayaknya jangan deh. Annyeonghaseyo Yorobun. Tacha nih, how? Ada dari beberapa teman-teman yang nanya, kenapa sih sekarang bisa kerja di Taiwan, padahal dulu pernah kerja ke Korea. Bahkan aku sampai 8 tahun ya guys. Aku jawab kenapa bisa kerja ke Taiwan, ini aku kasih gambaran dulu di Korea itu sistem kerjanya seperti apa. Jadi waktu itu, ada waktu aku kerja di Korea, di situ pemerintahnya memberikan kebijakan untuk per satu orang itu bisa kerja di Korea maksimal 4 tahun 10 bulan kali 2. 9 tahun lebih lah ya, pokoknya bulatnya 10 tahun gitu aja. Karena per satu kontrak itu kayak di Taiwan juga sih, per satu kontrak ada yang 1 tahun dan ada yang 3 tahun. Jadi untuk 3 tahun pertama itu yang kontrak per 1 tahun itu bakal di renew terus ya. Dan untuk kontrak yang 3 tahun itu perpanjangnya nanti 1 tahun 10 bulan setelah habis kontrak masa kontrak 3 tahun. Jadi perpanjang 1 tahun 10 bulan. Kenapa enggak 5 tahun? Karena waktu itu setahu aku waktu itu kayak maksimal itu memang 4 tahun 10 bulan. Jadi nggak bisa kita ngambil kontrak selama 5 tahun itu nggak bisa karena bakal ada urusan kewarganegaraan gitu lah ya terkait paspor dan visa segala macamnya sih. Setahu aku kayak gitu. Dan waktu itu pertama kali kontrak itu aku 3 tahun, terus renew lagi 1 tahun 10 bulan. Setelah itu pulang dan mengikuti proses re-entry. Nah, buat teman-teman yang biasanya pabriknya itu masih menginginkan kita buat kerja di situ, masih kepengen kita kerja di situ, biasanya kalau kita habis kontrak selama 4 tahun 10 bulan ini tanpa bermasalah, tanpa ada perpindahan kerja ke pabrik lain, itu biasanya pabrik mau mengajukan kita ke pemerintah untuk proses re-entry. Nah, proses re-entry ini kita nggak perlu tes ulang seperti teman-teman yang baru mau daftar ke Korea. Kita nunggu selama 3 bulan dan itu kita harus lapor ke BP2 PMI ya. BP2 PMI ya kalau sekarang ya. Kalau zaman aku dulu masih BP3 TKI gitu kayaknya kalau nggak salah ya guys ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Nah, itu lapor dan setelah itu kita nunggu aja di rumah. Nanti semua pabrik kita yang di Korea itu yang ngurus dan setelah visa turun segala macam, tiket pesawat siap segala macam itu semua kan dihandle dari BP2MI itu sekarang gitu. Jadi nanti kita bakal dikontak dari BP2MI jadwal terbang hari apa gitu-gitu guys ya. Dan setelah itu lanjut kontrak 3 tahun lagi dan setelah 3 tahun aku pulang. Gitu sebenarnya masih bisa 1 tahun 10 bulan sih, cuman waktu itu aku mutusin buat pulang. Kenapa nggak ke Korea lagi? Sebenarnya guys, per tahun 2024, mungkin sebelum tahun 2024 ya, aku sih tahunya tahun 2024 itu karena aku punya teman yang punya LPK bahasa Korea, jadi aku sempat sharing-sharing sama temanku. Nah, kalau aku ke Korea lagi bisa nggak gitu ya? Ada beberapa opsi kata temanku. Yang pertama, opsi pabrik lama itu yang manggil kamu. Artinya kalau pabrik lama itu masih mau mengusahakan aku buat berangkat ke Korea lagi, itu akan lebih gampang. Jadi kayak kita nggak usah tes bahasa lagi, kayak kita nggak usah apply ikut ujian lagi segala macam gitu. Kalau pabrik lama kita yang mau ngambil itu kita lebih gampang lah guys, cuman proses-proses berkas gitulah ya. Kemungkinan gitu. Cuman aku kan emang waktu itu pabrik lama tak hubungin, tolong ambil aku, tolong dong gitu. Karena aku di Indonesia udah nggak punya uang gitu. Cuman pabrikku yang di sana itu responnya kurang bagus guys. Karena mungkin memang pabrikku termasuk bukan pabrik yang besar. Jadi waktu itu pun orang asingnya, orang Indonesianya itu cuma 3 orang dan orang Kamboja cuma 2. Jadi at least orang asingnya cuma 5 orang dan beberapa orang Korea sih. Jadi untuk kategori pabriknya bukan pabrik yang besar gitu guys ya. Jadi setelah aku kakao, kalau di Korea kan pakainya kakao talk ya guys ya. Aku kakao terus nggak ada jawaban sih, cuman dibaca aja dan waktu itu kayak oh ya udahlah berarti dengan cara ini nggak bisa. Oke, pakai cara yang kedua. Kata temanku bisa sih pakai cara yang kedua, cuman harus pakai
yang profesional. Jadi kalau untuk G2G itu yang seperti manufaktur, fishing dan yang lain-lain itu kan kategorinya non profesional ya guys ya. Nah, ini disuruh ikut yang profesional. Nah, sekarang itu visa profesional untuk Korea itu mayoritas itu by welding. Ya, jadi pakai tiket profesional welder guys ya. Harus punya sertifikat welder segala macam kayak gitu-gitu. Cuman kan yang aku pikirin itu prosesnya bakal lama. Yang pertama, nyari sertifikat welder itu pasti berbulan-bulan lah guys ya, sampai kita mahir lah kayak gitu. Dan setelah itu cross check ya, ini masih informasi yang belum akurat sih kalau aku simpulin sekarang, karena waktu itu aku dapat informasi itu katanya bisa memakan waktu dan biayanya itu sekitar 120 juta gitu guys ya. At least buat kerja lagi ke Korea 120 juta itu biayanya. Nah, aku pikir kan kayak gila, itu gede banget gitu buat kita yang udah bertahun-tahun tinggal di Indonesia lagi, buat nyari segitu kalau nggak jual tanah, jual warisan itu kayaknya duitnya gede banget guys ya. Dan aku pikir kayak nggak worth it, dan apalagi kayak waktunya itu bakal lama banget kan gitu. Jadi menurut aku waktu itu enggak deh, aku skip. Nah, aku skip pakai cara yang welder itu. Bahkan aku sempet interview di perusahaan Samsung. Waktu itu perusahaan Samsung ada informasi dari teman sih di Jawa Barat, sempet interview karena itu dicari head welder gitu. Jadi posisi yang dicari ini dia posisi misalnya ada tenaga welder nih, tukang las lah ya. Bukan tukang las sih, kasar banget. Dia tenaga welder lah di Korea, jadi kita itu kayak head weldernya. Jadi bakal kita itu jadi penghubung antara welder sama orang-orang Korea di kantor gitulah. Jadi nanti kalau ada project kita nerangin segala macam gitu. Itu sih lebih bukan kita sebagai pelaku weldingnya ya. Kita pokoknya head welder gitulah posisinya, nggak usah berbelit-belit. Nah, posisinya head welder. Nah, waktu itu aku sempat interview tapi gagal guys. Karena salahnya apa? Salahnya bahasa Korea aku nggak bagus. Bahasa Korea aku nggak bagus, dan dulu waktu di Korea karena aku tuh nggak memperdalami gitu loh guys. Jadi kayak itu agak nyesel sih. Yang aku bilang, mungkin kalau teman-teman yang udah lihat beberapa VT-ku itu, aku pernah bikin VT. Jadi kayak nyesel sih dulu pas di Korea gak memperdalam bahasa Korea gitu. Makanya sekarang pas di Taiwan aku juga pengen memperdalam gitu sih. Jadi kalau suatu saat itu diperlukan, kayak kita itu minimal udah bisa lah. Tuh, udah lebih ngerti daripada nggak diperdalam bahasa Mandarin. Nah, kayak gitu guys ya. Nah, aku pikir-pikir setelah kayak gitu, aku pikir kayak mendingan ke Eropa deh gitu. Waktu itu sempat nyari-nyari tahu juga Eropa segala macam, apa sih, Polandia yang agak ramai kemarin ya, ke Polandia segala macam. Cuman sumber informasinya dikit banget gitu. Jadi sumber informasi dikit, dan ada teman di Polandia juga, dulu mantan TKI Korea juga, sekarang kerja di Polandia dan sekarang masih di sana. Dan aku sempat sharing sama dia, kata dia di sini dapat gajinya sekian mas, bla 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 bla, dan apa-apa juga sendiri kata dia gitu. Dan menurutku, dan comparingnya waktu itu masih ke Korea ya. Di Korea kan kerjanya begini, terus gajinya sekian, dan apa-apa itu banyak ditanggung oleh bos kalau di Korea gitu ya. Akhirnya aku skip lagi tuh untuk proses ke Polandia. Jadi pilihan terakhir di Taiwan ya. Pilihan terakhir di Taiwan karena dari beberapa pertemanan juga ada beberapa yang udah kerja di Taiwan. Jadi aku putusin memang buat kerja ke Taiwan, karena memang selain selain memang cari penghasilan, aku juga pengen belajar bahasa Mandarin langsung sama sumbernya gitu guys ya. Paling nggak kalau kita bisa komunikasi sama orang Taiwan, itu kan cara adaptasi kita lebih real ya, lebih real daripada kita belajar dari buku aja atau dari video-video kayak gitu guys ya. Jadi aku putusin buat kerja ke Taiwan. Tapi ini bukannya nyesel atau apa sih ya, tapi karena aku nggak begitu mencari informasi tentang sistem kerja di Taiwan seperti apa. Terus kalau gaji sih ya udahlah ya gitu, maksudnya ya pasti besar lah ya. Cuman maksudnya banyak hal-hal, aku rasa banyak dari teman-teman yang udah kerja ke Taiwan tapi juga nggak tahu bahwa misalnya di sini
apa aja yang harus dibayar, apa aja potongannya, sistem sistem apa ya, sistem kita pekerjaan itu, hubungan kita antara kita sama bos itu dulu aku nggak begitu memahami apa itu agency guys ya. Nah, setelah sampai sini ternyata oh my god, ternyata banyak banget pengeluarannya untuk bekerja di Taiwan, mulai dari kita yang harus bayar banyak di sini, masih harus bayar yang namanya Cina Trust, terus biaya agensi per bulan, terus harus medical sendiri per 6 bulan. Dan itu kataku gila, ini gede banget sih. Makanya buat teman-teman, ada teman-teman yang dari kampung juga yang nanya-nanya kalau aku bilang ya kalau kamu memang niat banget mau kerja ke Taiwan sih ya nggak apa-apa ya. Kalau menurutku sih kayaknya jangan deh gitu, sebelum kamu tahu apa aja yang harus dibayar nanti ketika kamu kerja di Taiwan gitu sih. Nah, balik lagi ke tadi proses kerja ke Korea, karena memang untuk proses G2G buat teman-teman juga yang mau baru proses dari awal, proses G2G itu memang kuotanya itu memang nggak begitu banyak ya. Ini aku update dari di tahun 2025 aja, pemerintah Korea itu memberikan kuota untuk pekerja non profesional di bidang manufaktur itu sebesar 130.000, dan untuk Indonesia itu memperoleh kuota 8.200. Sedangkan peminat atau yang daftar untuk bekerja di Korea itu ada sebanyak 38.263 orang, guys. Ya, jadi dari pendaftar itu yang tidak lulus itu bahkan sampai 30.063 orang. Yaitu kalau kita cari tahu ya guys ya. Jadi persentase kegagalannya itu 78% guys. Ini aku udah catat sih ya, karena aku supaya ngomongnya nggak ngarang. Atau ya kalau kita bisa bandingin itu, satu orang harus ngalahin 5 orang lainnya gitu guys ya. Makanya sekarang untuk standar kelulusan di TKI Korea itu dari nilai 100 itu biasanya hanya boleh salah satu soal kayak gitu. Karena memang segitu ketatnya persaingan buat bisa kerja ke Korea gitu guys. Karena memang nilainya harus tinggi, kalau enggak modelnya kan kuota, jadi sistem kelulusannya itu enggak ditentukan berdasarkan angka. Jadi misal nih dari angka perfect 100, angka minimal 108 dan angka minimal 80 kayak gitu, enggak kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya misalkan kuotanya, katakanlah ada kuotanya, biar gampang itunya kita turunin lah ya. Misal ada kuota 100, dari pendaftarnya misal 200 lah. Dari 200 orang ini yang nilainya 99 itu ada 88 orang. Berarti standar nilai terendah itu 99 saat itu gitu guys ya. Jadi pokoknya diambil nilai tertinggi sampai mencukupi semua kuota itu kayak gitu guys. Bahkan untuk tesnya juga, selain tes dari tes soal, juga ada yang namanya tes skill. Tes itu kayak tes keterampilan kayak gitu guys ya. Bahkan untuk temanku juga di Lampung ada yang udah tesnya lulus tapi tes skillnya nggak lulus kayak gitu guys. Emang udah susah banget sih Korea. Belum lagi kalau kita nunggu nunggu udah lolos kedua tes tadi nih, nunggu kita jadwal terbangnya kapan, segala macam, visanya turun apa enggak, itu memang pertolongan Tuhan juga sih. Di Korea memang prosesnya lama banget dan memang nggak ada yang bisa ngejamin itu bakal berangkat guys. Jadi kalau kamu ketemu sponsor yang katanya aku bakal ngejamin nih kamu bayar sekian puluh juta bakal berangkat, itu ya guys ya. Jadi kita tuh harus pintar-pintar menyaring informasi, karena sekarang banyak banget orang yang pintar itu pengen minterin orang lain kayak gitu guys. Jadi kita harus hati-hati. Jadi memang segitu susahnya proses kerja ke Korea guys gitu. Memang saranku sih buat teman-teman yang memang pengen kerja ke luar negeri, ya dicari informasi yang sebanyak-banyaknya, dicari informasi yang valid. Kalau memang harus butuh sponsor, butuh PT yang penyalur tenaga kerja kayak gitu, teman-teman bisa kalau dulu aku sempat nyari-nyari di di situs BNP TKI itu biasanya update per tahun PT-PT yang yang udah verifikasi gitulah guys ya, dari BP2M itu PT apa aja di mana aja kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cross check juga di situ gitu. Jadi jangan cuman percaya misal aku dapat informasi dari si A, si B kayak gitu-gitu guys. Jadi kita harus lebih teliti dan harus lebih banyak mencari sumber informasi yang pasti sih kayak gitu. Gimana guys? Udah terjawab belum pertanyaan kamu?
Kalau belum, kita jawab di next video. Oke, sekian dulu video kali ini. Bye-bye.